sama Pai, ada Yuke dari Dewa, ada bagian dari juga geng-geng yang kiri kanan. Cuman kita ambil posisinya, ayolah, ada bagian yang nggak mau ikut gak di Indonesia, tapi kita ambil politik kebangsanya. Jadi kita berorientasi pada memberikan kontribusi untuk sedikit membantu menetralisir dengan nilai-nilai nasionalisme itu. Ya, Anda menghargai musisi pekerja seni yang secara terbuka memberikan dukungan, tapi yang enggak gitu dikumpulkan di Indonesia Care gitu. Kan dulu juga semuanya sebetulnya Takeda di Indonesia Care semua jadi satu di saya tuh semua jadi satu. Cuman pada saat kan sudah 2 tahun lalu kan kita launching juga, ternyata ada yang 01, ada yang 02, ya karena itu konstitusional dan memang itu halal pilihan itu gitu. Halal. Iya halal. Bahasanya menyenangkan aja. Iya, maksudnya tidak bisa dibantah. Iya. Itu hak politik kan. Hak politik gitu. Cuman mungkin kan politik ini kan sudah tingkat popularitasnya tinggi. Jadi siapapun yang bermain pasti kita bisa kenal betul, dan ada banyak pelajaran juga dari sisi seniman gitu yang kita teredukasi dengan pandangan-pandangan dari politik 01. Jadi siapa bilang musisi itu sebenarnya nggak pedulian sama politik ya? Justru Anda peduli pada politik dan ingin tetap mengingatkan ada rumah bersama, yaitu rumah Indonesia. Tapi Bung Lobo, Bung Irang nih golput atau milih kemarin? Kita milih Ya? Kita milih, cuman nggak mau declare. Kita nggak mau declare karena siapapun nanti yang menang ya sudah, berarti ya gitu yang akan kita ikutin gitu. Cuman kita nih lebih care, lebih concern terhadap anak bangsanya. Supaya jangan sekarang ini kan ada yang yakini ada 01, 02 ya mungkin secara perform mereka dinyatakan itu, tapi di belakang mereka tetap sesama anak bangsa ya tetap bersatu gitu loh. Jadi biarkan perbedaan pilihan itu menjadi warna lah di sini kan, bangsa kita juga kuat karena perbedaan itu sendiri. Teman-teman pekerja seni ini kan sering misalnya ada seruan, pokoknya kalau apa-apa ada people power. Itu lebih cemas atau enggak lah, itu kita tahu kok itu hanya gertak sambal kalau elit politik. Cemas pasti cemas, indikatornya kan bisa kita lihat semuanya gitu, dari mulai jejak digitalnya, dari mulai pertemanannya, semua juga faktanya itu gitu. Tapi ya kita semua punya kontribusi untuk kasih pandangan, lirik, lagu untuk menenangkan, menetralisir. Good dong. Tugas kita itu. Walaupun di tempat-tempat kita nih kita kan ada sekitar 50-an artis lah yang akhirnya nggak ikut terlibat itu. Memang berat untuk menahan netralisir itu, godaan dari satu itu memang berat. Tapi kita bertahan sampai saat ini, saya bersyukur. Pemilu udah selesai ini kita harus lebih lega. Akhirnya setengah tahun lebih kampanye bikin capek. Ya 8 bulan ya. 8 bulan. Sebenarnya kita boleh lega atau justru cemas? Sebenarnya seharusnya kita lega ya. Jadi tadinya kita berpikir bahwa setelah 17 April itu kita udah oke deh, kita udah santai, terus kita tinggal menunggu hasil gitu. Tapi ternyata setelah 17 April malah situasi semakin panas gitu ya. Sorry itu saya maksudnya dengan berbagai macam kecurangan yang ditemukan, terus dengan banyak yang meninggal gitu. Itu benar-benar menurut saya kok bisa sampai terjadi hal seperti ini gitu. Nah maksudnya ini saya dari teman-teman pihak 02 menyayangkan banget hal itu sebenarnya terjadi. Nah apabila tidak ada kecurangan ini, mungkin hal ini udah selesai dan kita tidak akan ada panas-panasan dan segala macam. Tapi sampai saat detik ini kita bisa lihat di sosial media, di masyarakat, ini situasinya makin memanas, bukannya malah tapi itu merefleksikan masyarakat di bawah atau sebenarnya para elit, cuman elit doang? Sebenarnya semuanya, bukan cuma dari elit doang, tapi ini dari bawah juga. Dari bawah pun begitu gitu. Makanya sampai ditemukan 7.000 saya nggak tahu persis berapa, tapi berapa ribu kecurangan. 1.200 yang dilaporkan oleh BPN. Itu yang dilaporkan, tapi ternyata masih ada lebih. Tapi tugasnya Takeda ikut yuk ini yang panas, atau kamu punya sebenarnya seharusnya kita nih kalaupun terjadi situasi kayak gitu ya, fungsi kita sebagai seniman ya mendinginkan suasana gitu. Jadi kita
oke deh, ini yang di atas sekarang lagi panas, yang di bawah lagi panas. Gimana sekarang nih kita seniman, baik itu dari 01 atau 02 ataupun yang tidak memihak manapun, ayo kita bareng-bareng, kita dinginin lagi yuk suasananya gitu. Udah cukup, karena udah 8 bulan lebih, dan jangan sampai nanti bulan puasa, terus nanti lebaran gak ada yang datang ke rumah. Kuenya gak ada yang makan. Ya, Ari kan juga ya, makanya kita penting ya, setelah pemilu usai ini jangan sampai masih kepanjangan residunya. Kita jangan sampai kehilangan selera humor kita ya. Pertama ya, karena itu mungkin bisa lebih melunakkan sekat-sekat. Dan untuk tadi itu ada milenial, adiknya Abang Om Said Didu, pulang aja ke Indonesia, jangan ke luar negeri. Kita orang timur juga selama bertahun-tahun sangat banyak kesenjangan ekonomi, tapi kita tetap bertahan di Indonesia untuk membangun Indonesia. Jadi jangan kecewa patah arah. Pulanglah milenial. Bawa masuk teknologi ke Papua sama-sama dengan saya. Jangan patah arang begitu. Itu sih kalau saya sih ya kedepannya akan melihat seperti itu sih. Jadi Oke, nah dulu ya waktu kampanye tuh, itu kita mau foto tuh takut banget, takut salah. Ya kalau mungkin kalau Takaida sama Ari nggak apa-apa, jempol sama salam pistol gitu. Sekarang kita udah boleh leluasa lagi nggak sih begini? Soalnya kadang-kadang sekarang begini takut, atau gaya begini takut. Apa kita udah bisa bebas jempol dan saya sih bebas sih dari dulu. Orang juga kalau foto sama saya dia mau begini ya, terserah, yang penting sopan aja gitu. Udah nari ya? Iya, mau dia nari ya. Kadang-kadang mereka yang ragu-ragu juga tangannya kepala aja bang biar nggak ini. Ya udah, tapi mungkin jempol kakinya aja gitu ya. Asal tidak tampak aja. Jadi ya, kalau saya sih bebas lah menurut saya. Coba Bung Irang atau Bung Lopo, Ya. kita udah boleh bebas berfoto nggak? Atau masih ada nanti Kalau kena lagi? kalau saya sih dari awal sih bebas aja. Bebasnya gimana? Karena pada dasarnya kita musisi mesti bebas berekspresi. Mau begini ya terserah. Kalau begini kan baru ngetrennya dianggap 01. Iya. Terus mau begini dianggapnya tren 02. Tapi kalau dulu kan kita bilang sip. Ini udah begini. Udah begini. Terus kalau misalnya nunjukkan begini. Kalau begini karena begini. Pose ganteng juga, pose cakep, pose begini. Pasti begitu. Masa gara-gara politik kita jadi nggak bisa begini lagi? Jadi buat saya sih bebaskan aja. Mantan cover boy ya? Iya dong. Gimana dong? Kalau foto gimana? Gayamu yang paling utama apa biasa dulu? Kalau saya sih untuk menjaga aja gitu loh, dari sensitivitas saya saja gitu loh. Jadi saya kalau saya sih ya biasa aja, maksudnya sebisa mungkin. Nggak ada pernah di foto nggak ngomong-ngomong? Itu gaya begini. Lo jangan kalau foto begini bu. Langsung gitu ya. Campur baur. Iya kan? Gitu aja sih. Mudah-mudahan sekarang udah gak usah takut-takut lagi Ya, kan? nggak perlu. Semuanya, Nggak perlu. langsung semuanya baik-baik aja. Oke, nah banyak usulannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi harus segera ketemu. Menurut kalian ada usulan itu yang terbaik atau sebenarnya jangan tergantung pada elit politik? Rakyat itu sebenarnya udah guyup sendiri. Gimana, Ri? Kalau saya sih berharap banyak ya. Kemarin saya bikin survei kecil-kecilan di Twitternya saya sendiri ya, di akun. Kalian lebih pilih pemimpin yang kalian dukung menang? Kalian lebih pilih mana? A, pemimpin yang kalian dukung menang, atau B, Indonesia bersatu dan baik-baik saja. 94% itu memilih Indonesia bersatu dan baik-baik saja. Jadi Siapapun menurut yang saya- menang ya? Siapapun yang menang. Jadi memang mungkin menurut saya sih proses dukung-mendukung panas-panasan itu mudah-mudahan itu hanya warna pemilu kita di awal, tapi setelah itu mungkin kita bisa bersatu dan baik-baik saja. Ya kayak sucinya Kompas TV lah waktu kita Kayaknya lagi nunggu ya, saya order juga ya? kalah juga ini kan waktu itu di sini, tapi tidak merasa sakit hati dong, iya kan? Jadi kamu belum dipanggil lagi sama talent? Apa? Belum dipanggil lagi sama Nah, ini talent? saya kode nih. Jadi kalau menurut saya sih kayak begitu aja. Jangan terlalu dibawa perasaan ya. Dulu waktu kompetisi di sini juga kan kita sangat ingin sekali menjadi juara stand up comedian, tapi setelah selesai juga ya kita berbaur lagi dengan pesaing-pesaingnya kita guyon-guyon lagi bersama. Jadi harusnya sih mudah-mudahan sih saya rasa sih tapi ini memang catatan untuk elit-elit politik. Ya. Di bawah-bawah ini kita itu pasti ikut saja. Kami yang muda-muda ini pasti ikut-ikut saja. Tadi kita di ruang tunggu di belakang juga bapak-bapaknya kami di sini ribut satu sama lain. Kami kok masih ribut ya, kita aja udah mau nyanyi-nyanyi santai-santai di sini ya udah mau ini. Jadi menurut saya sih yang atas-atas bapak-bapaknya kami di elit-elit sih, bapak-bapak lebih bijaksana biar kami yang anak-anak muda ini bisa ikut hal yang baik. Oke. Kak, ada usulan? Ya kalau menurut saya sih karena saat ini sering banyak banget isu-isu yang beredar, isu ya kayak yang tadi saya bilang kecurangan dan segala macam. Menurut saya
cobalah cari solusi yang lebih baik, karena kita semua juga nggak pengen bangsa ini pecah kan. Walaupun saya milih 02, Ari milih 01, kita nggak pengen bangsa ini hancur sebenarnya gitu. Nah, buat bapak-bapak elit politik juga, ya saya tahu mungkin ada negosiasi politik yang kita tidak pernah tahu itu apa gitu. Sebaiknya lebih tolong dipentingkanlah masyarakat rakyat Indonesia dibandingkan kepentingan masing-masing individu gitu loh, karena negara ini bukan milik Mereka doang. elit, Ya. tapi ini milik kita semua. Bahwa Indonesia itu kan Pak Wapres juga bilang kalau tokoh-tokohnya rukun pasti di bawahnya ikut. Tapi saya rasa juga kita sudah harus bisa mendorong. Ini kita nggak melulu tentang patron klien ya. Biar dari bawah sendiri. Jangan-jangan elit politik yang harus belajar dari rakyatnya. Bahwa yang di bawah-bawah bisa memberikan teladan. Mereka udah guyup sendiri, mereka udah rukun sendiri. Seperti lihat dua kakak adik ini kan. Udah ini. Saya mau memberikan pujian pada lagu Indonesia Rumah Kita yang dirilis oleh Indonesian Care Foundation, yaitu Anda bertiga. Tadinya juga ada Takaida, Indonesia Rumah Kita, dan saya senang banget dengan lirik ini. Saya dikasih tahu ada Takaida, ini ada lagu bagus banget, dan menurut saya penonton Kompas TV dan masyarakat pada umumnya harus lebih banyak tahu tentang lagu ini yang diciptakan oleh Pak ya. Bareng-bareng Semuanya. Sama Pai produser. Ada Sandy Karesar juga ya? Ya. Ini ada sekali lagi pesan damai dari para musisi dan harus lebih sering untuk kita dengar bersama. Terima kasih banyak Takaida, terima kasih banyak Arif Piting, terima kasih Mas Atang, Bung Lobo, dan Irang Arkat ya. Jadi meskipun tadi di awal-awal bagian program Rosi kita sempat berdebat tentang tudingan kecurangan, tetapi memang ada yang lebih penting yang harus kita jaga, yaitu rumah Indonesia. Tak seharusnya kita terpecah belah, merasa paling benar dan tak mau kalah. Menang atau kalah bukan masalah. Mau kemana lagi, ini tanah kita. Kita Indonesia, merah putih sama. Ini rumah kita, bikin nyaman saja. Ini Indonesia, tumpah darah kita, merah putih sama, bikin senang saja. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Indonesia Care. Saya Rosyana Slalai, selamat malam dan sampai jumpa.